Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faik Alfarizi dengan NPM 2308260185. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Yang dimulai dari definisi, untuk ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan gangguan neurodevelopmental kronik yang ditandai dengan pola persisten, intensi, dan hiperaktivitas ataupun impulsivitas yang mengganggu fungsi atau perkembangan sesuai usia. Untuk usianya bisa terkena dari 2 hingga 5 tahun. Untuk gejalanya itu yang pertama ada inatensi, itu sulit fokus, mudah teralihkan, kemudian sulit mempertahankan perhatian pada tugas ataupun detail, kemudian sering tidak menyelesaikan tugas, kemudian sulit mengkoordinasikan aktivitasnya, dan sering kehilangan barang dan mudah lupa dalam aktivitas sehari-hari. Untuk hiperaktivitasnya itu seperti sering bergerak, baik tangan maupun kaki, tidak bisa diam, kemudian meninggalkan tempat saat situasi yang menuntut untuk diam, kemudian banyak bicara. Dan untuk impulsivitas itu seperti menjawab sebelum pertanyaan selesai, kemudian sulit menunggu giliran, dan sulit untuk menyela cakapan atau permainan. Untuk pemeriksaan fisiknya itu umumnya dalam batas normal. Kemudian kita menilai pertumbuhannya seperti berat badan, tinggi badan, maupun IMT. Untuk tanda komorbid medis misalnya seperti gangguan tidur, TIC, gangguan mood, ataupun anxiety. Untuk pemeriksaan neurologisnya yang berdasarkan dasarnya saja. Untuk pemeriksaan tambahan seperti skala penilaian ADHD seperti Vanderbilt ADHD Rating Scale, Corner Rating Scale, SNAP 4. Kemudian ada juga tes psikologis bila perlu seperti WISC, tes fungsi eksklusif. Pemeriksaan laboratorium bila dicurigai komorbid seperti darah rutin maupun TSA untuk screening hipotiroid. Kemudian ada ferritin untuk gangguan defisiensi besi. Kemudian kita juga periksa EEG atau neuroimaging, itu tidak rutin, hanya bila ada kecurigaan atau kondisi neurologis lainnya. Untuk terapi awalnya kita kasih metilfenidat IR 0,3 hingga 0,6 mg mg per kilogram berat badan, dosis 2 hingga 3 kali per hari. Untuk maksimal dosis per harinya itu 60 mg. Untuk alternatif atau second line kita berikan juga atomoxetine 0,5 mg per kilo berat badan per hari. Itu tingkatkan hingga 1,2 mg per kilo berat badan per hari. Guanfacin ER atau clonidine ER itu terutama bila ada TIC atau gangguan tidur ataupun intoleransi stimulan. Untuk tata laksana non farmako itu ada psikoedukasi untuk anak dan keluarga, modifikasi perilaku atau behavior therapy. Kemudian ada training keterampilan sosial, kemudian intervensi sekolah seperti akomodasi, instruksi yang terstruktur, dan yang terakhir rutinitas harian terstruktur dan reinconfirm yang positif. Bila tidak tertangani dengan tepat itu bisa mengakibatkan gangguan akademik dan penurunan prestasi, kemudian gangguan hubungan sosial, risiko cedera atau insiden tinggi, kemudian ada gangguan perilaku seperti ODD ataupun acute disorder, kemudian ansietas dan depresi, penyalahgunaan zat, dan tidak ada harga diri. Untuk prognosis itu gejala dapat berlangsung hingga remaja
pada 50-60% kasusnya dan 15 hingga 30% hingga dewasa. Prognosis baik bila diagnosis dan intervensi yang dini, kepatuhan pengobatan dan terapi, dukungan keluarga dan sekolah yang baik. Tanpa penanganan, risiko gangguan akademik, perilaku, dan psikososial yang lebih tinggi. Baik, demikianlah pembahasan dari saya, yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jika ada salah kata maupun ucapan dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.